Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Hidayati, NIM 2119236 dari kelas PAI 3F, Institut Agama Islam YIN Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya bertujuan membuat video untuk menjawab soal ujian akhir semester saya dengan materi kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, soal yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Pertanyaannya yaitu, menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga bisa mengaplikasikannya di dunia nyata? Baiklah, jawaban saya yaitu kita sebagai seorang pendidik sangat berperan penting bagi proses mengajar untuk peserta didik. Maka dari itu kita harus memberikan kemampuan kita sebaik mungkin. Lalu, sistem pembelajaran yang baik dan tepat menurut saya adalah berikanlah pemahaman yang baik dan tepat, lalu berikanlah contoh langsung agar peserta didik langsung memahaminya dengan jelas dan bisa mengaplikasikannya di luar sana. Dan berikanlah latihan-latihan dasar agar peserta didik langsung memahami semua apa yang kita jelaskan. Baiklah, soal nomor 2 yaitu, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, menurut saya sendiri yaitu, mengapa demikian? Belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia karena tidak seimbangnya akses ataupun fasilitas-fasilitas di pendidikan di kota dengan di daerah itu sangat berbeda. Maka dari itu, tidak terjangkaunya kualitas-kualitas pendidikan atau fasilitas-fasilitas pendidikan yang tidak diperoleh oleh anak-anak di berbagai daerah ataupun di kota. Maka dari itu, seharusnya pemerintah harus lebih seimbang memberikan akses-akses pendidikan di berbagai daerah maupun kota, agar anak-anak di Indonesia benar-benar mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Baiklah, menurut saya, hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sangatlah penting dan berarti bagi satu sama lain. Karena mengapa? Masyarakat adalah peran penting atau bagian terpenting bagi lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Dan sebaliknya, lembaga pendidikan juga berperan penting dan berarti penting bagi masyarakat untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas untuk memajukan masa depan yang lebih baik lagi. Soal yang keempat yaitu, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dan mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut saudara, pandangan saudara mengenai hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Baik, bisa kita lihat selama ini dengan masa sekarang, tidak heran lagi kita melihat hal-hal tersebut terjadi. Karena banyak seorang pemimpin yang tidak pernah melaksanakan tidak banyak melaksanakan tujuan dan visi misinya yang mereka tujukan sebelum mereka menjadi seorang pemimpin. Dan banyak juga orang sekarang tidak memikirkan hal tersebut lagi. Karena apa? Mereka banyak lebih mementingkan kualitas dan
kualitas dan hasil yang bagus saja. Mereka tidak memikirkan efek samping ataupun latar belakang yang terjadi, sehingga jikalau ada masalah ataupun sesuatu hal yang buruk terjadi, tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab. Selanjutnya, soal kelima yaitu dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, dan global. Baik, menurut saya sendiri, yang pertama adalah pemerintah harus melihat apakah memang di setiap daerah sudah mempunyai tower ataupun yang menghasilkan jaringan-jaringan yang kuat. Jikalau tidak, salah satu daerah sudah saya lihat banyak daerah yang belum mempunyai jaringan-jaringan yang kuat. Maka dari itu pemerintah haruslah lebih memaksimalkan hal tersebut. Lalu yang kedua, peserta didik itulah harus mempunyai niat yang dalam dari hatinya untuk belajar dan memaksimalkan itu. Jikalau memang mempunyai masalah dalam konteks sinyal, mereka bisa pergi keluar daerah ataupun ke rumah keluarga yang sepengetahuan mereka mempunyai sinyal yang kuat, pergi ke sana untuk mendapatkan sinyal yang kuat. Kalau memang mereka mempunyai niat dari hati untuk belajar semaksimal mungkin, maka dari itu hati dan tujuan dari peserta didik tersebutlah yang paling penting. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.